Halo semuanya, kenalin aku Rista dari program studi ilmu komputer kelas 2B. Kali ini aku bakal bahas dua tipe sinyal pada komunikasi data, yaitu sinyal analog dan juga sinyal digital. Nah, ini perbedaan utamanya terletak pada cara informasi diwakili dan ditransmisikan. Jadi kita bakal mencari tahu dan mengkulik-kulik kelemahan, keunggulan, contoh, representasi, karakteristik yang terdapat pada dua jenis sinyal ini, yaitu sinyal analog dan juga sinyal digital, yang akan kita bahas satu persatu seperti apa yang saya sudah ketahui dan seperti apa yang sudah saya dapatkan pada media sosial dan juga internet yang menurut saya akurat dan bisa dipercayai. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas satu-satu. Yuk ikutin! Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog mewakili data dalam bentuk kontinu dan dapat mengambil nilai-nilai dalam rentang tertentu. Dalam konteks komunikasi data sendiri, sinyal analog mewakili informasi dengan menggunakan variabel fisik yang dapat berubah secara terus-menerus, seperti amplitudo gelombang suara atau tegangan listrik. Nah, dalam kaitannya dengan komunikasi data itu ada dua, yaitu keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan sinyal analog itu adalah dapat mentransmisikan informasi dalam keadaan kontinu sehingga cocok untuk aplikasi seperti transmisi suara atau video, dan lebih mudah dan lebih murah untuk dihasilkan dalam beberapa kasus. Selanjutnya, kelemahan sinyal analog sendiri itu rentan terhadap gangguan dan distorsi karena sifat kontinu dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Pengaturan yang rumit diperlukan untuk mempertahankan kualitas transmitasi. Selanjutnya adalah representasi. Sinyal analog adalah representasi dari data dalam bentuk kontinu dan berkelanjutan. Ini berarti nilai sinyal bisa bervariasi secara halus antara nilai minimum dan maksimumnya. Karakteristik sendirinya adalah sinyal analog rentan terhadap gangguan dan degradasi sinyal seiring jarak tempuhnya. Ini karena sinyal analog rentan terhadap perubahan lingkungan seperti gangguan listrik dan kebisingan. Contohnya sendiri yaitu suara manusia yang dikirim melalui telepon kabel adalah contoh sinyal analog yang paling mudah. Suara direkam terus dikirim melalui gelombang suara terus-menerus dengan amplitudo dan frekuensi yang berubah-ubah seiring waktu. Contoh lainnya yaitu termasuk sinyal radio FM dan sinyal video pada kaset VHS. Itu adalah aplikasian atau pemaparan dari sinyal analog yang dapat saya ketahui. Nah, kita akan berlanjut pada sinyal digital. Nah, kita lanjut ke yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital mewakili data dalam bentuk diskrit, di mana informasi dipresentasikan sebagai rangkaian bit atau angka biner, yaitu 0 dan 1. Nah, dalam komunikasi data sendiri, sinyal digital memanfaatkan keadaan diskrit, yaitu on-off atau high dan low, untuk mengirim informasinya. Ini membuat lebih tahan terhadap gangguan dan distorsi dibandingkan dengan sinyal analog yang peka terhadap perubahan lingkungan. Nah, kaitannya dengan komunikasi data seperti pada sinyal analog itu terdapat keuntungan dan juga kelemahan. Sama seperti sinyal analog, keuntungan pada sinyal digital itu adalah lebih tahan terhadap gangguan dan distorsi karena sifatnya yang diskrit. Ini berbeda dengan sinyal analog. Nah, yang kedua itu dapat dikompresi dan didekompresi tanpa kehilangan kualitas dan memungkinkan transmisi data yang lebih efisien pastinya. Selanjutnya, kelemahan sinyal digital yaitu memerlukan lebih banyak bandwidth dibandingkan dengan sinyal analog itu untuk mentransmisikan informasi yang sama. Nah, yang selanjutnya diperlukan peralatan tambahan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya dari sinyal digital ke sinyal analog. Nah, representasi. Sinyal digital adalah representasi dari data dalam bentuk diskrit atau discrete. Nah, ini berarti data dipresentasikan sebagai serangkaian nilai diskrit atau simbol-simbol tertentu. Karakteristiknya sendiri adalah sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dibanding dengan sinyal analog seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini karena data dapat dipresentasikan dalam format yang lebih terstruktur dan rentan terhadap kesalahan.
Contohnya, sinyal digital seringkali dijumpai dalam komunikasi data seperti internet, di mana data dipresentasikan sebagai urutan bit 0 dan 1. Selain itu, suara yang direkam dalam format digital adalah contoh lain dari sinyal digital. Nah, ada lagi contoh-contoh lainnya, yaitu meliputi data yang ditransmisikan melalui kabel internet, sinyal dari komputer monitor, sinyal dari komputer ke monitor, dan sinyal yang ditransmisikan dalam format file digital seperti MP3 atau MPEG. Seperti itu, teman-teman. Dalam praktiknya, banyak sistem komunikasi modern yang menggabungkan kedua jenis sinyal ini, menggunakan konversi analog ke digital dan sebaliknya, serta teknik modulasi untuk mentransmisikan data dengan efisien dan kualitas yang optimal. Dan dalam konteks komunikasi data, kedua jenis sinyal ini memiliki aplikasi yang berbeda-beda. Sinyal digital lebih umum digunakan dalam komunikasi data modern karena keandalannya yang lebih tinggi dan kemampuannya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan kemampuan untuk mengatasi gangguan dengan menggunakan teknologi seperti deteksi kesalahan dan pengkodean redundansi. Sementara sinyal analog masih digunakan dalam beberapa aplikasi seperti telepon kabel dan penyiaran radio, namun penggunaannya semakin berkurang seiring dengan perkembangan teknologi digital seperti yang kita ketahui. Nah, itu dia dari dua sinyal yang saya ketahui, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan atau informasi yang masih kurang atau bahkan salah saat saya sampaikan, karena informasi-informasi yang saya dapatkan adalah informasi-informasi yang menurut saya akurat dan saya dapatkan dari media sosial dan internet. So, terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa, bye-bye.